Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi satu lagu, Bapakku datang padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Bapa kembali kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk kebaktian hari Minggu Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran-Mu, atas kami yang dimana di pagi hari ini Bapa Engkau masih memberkati kami.
menemani kami, terlebih Engkau masih memberikan kami napas untuk bisa menghirup udara di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau hari ini memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Bapa Engkau yang memberkati kami, berkati ibadah kami ini Tuhan, agar kami bisa lebih fokus hari ini untuk hanya memandang-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang kami tidak tahu pada saat ini dalam keadaan apapun teman kami Tuhan. Engkau yang memberkatinya Bapa, Engkau yang menemaninya. Tuhan, jika mereka saat ini di dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dia Bapa. Jika ada teman kami saat ini yang sangat malas atau ogah-ogahan untuk mengikuti ibadah ini Tuhan, biarlah Bapa Engkau yang datang ke dalam hatinya Bapa, menggugah hatinya untuk melakukan ibadah Bapa. Bapa yang maha baik, Engkau juga yang memberkati kakak-kakak kami yang melakukan pelayanan hari ini, baik yang memberikan pujian atau yang memberitakan firman-Mu. Engkau yang memberkati dia Bapa, agar apa pun yang hari ini kami perbuat Tuhan, semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami ini Bapa, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, untuk selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau nyanyi Selidiki Aku. Izinkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Kita mau angkat pujiannya, menyanyi dengan sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak
Kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan telah mempertemukan kami juga di pagi hari ini dengan anak-anak KKR kami, dengan ibadah online kami di pagi hari ini. Bapak, Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari di pagi hari ini bisa bertumbuh dalam pribadi kami. Berkati tiap firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, agar firman Tuhan itu bisa menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Anak-anak KKR kami yang beribadah lewat online, Tuhan bukakan pintu hati dan pikirannya, agar apa yang mereka dengar adalah perkataan daripada Tuhan. Hamba yang bertugas juga di pagi hari ini juga tidak mempunyai kemampuan apa-apa, Bapak, berkati hamba, agar hamba bisa memberikan firman Tuhan yang mudah dimengerti oleh anak-anak kami. Inilah doa sembah kami, Bapak. Di atas semua ini, ampuni semua salah dan dosa kami, agar kami selalu layak menyembah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom untuk anak tanggung, shalom juga untuk anak remaja. Pada pagi hari ini kita ketemu di dalam firman Tuhan pada minggu ini, tanggal 26 Juli 2020. Apa kabarnya hari ini semua? Abang berharap semua kabarnya luar biasa ya. Pasti diberkati Tuhan semua. Sebagai anak-anak Tuhan harus tetap semangat, harus tetap berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi pada negeri ini sekarang, COVID-19, anak-anak sekolah juga masih tetap belum bisa sekolah ya. Tetap semangat dan terus berdoa agar pandemi ini bisa cepat berlalu. Nah, kita sampai kepada pelajaran kita di minggu ini sesuai dengan bimbingan kita. Bahan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang 11 ayat yang ayat 1 sampai 7. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Nah, semua fokus anak tanggung, anak remaja, semua fokus pada Alkitabnya. Abang akan bacakan ayat 1 sampai 7 sambil diikuti dibaca di dalam hati satu persatu ya. Abang akan bacakan. Judul perikopnya di atas adalah Menara Babel. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan berfirman, mereka ini satu bahasa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul bimbingan kita pada hari ini, pada minggu ini adalah untuk tanggung dan remaja sama Menara Babel. Menara Babel. Ini mungkin sebuah
tema yang tidak asing bagi kita semua. Mungkin sering juga kita di bimbingan sebelumnya kita juga sering membaca tentang Menara Babel. Memang biar nanti adik-adik juga nggak bingung. Jadi tadi kita lihat di bacaan Alkitab kita, di Alkitab kita bahwa di situ ada dikatakan bahwa orang-orang yang di Babel atau manusia yang tinggal di Babel di saat itu adalah yang dikacaukan bahasanya oleh Tuhan. Siapa sih manusia yang ada di Babel pada saat itu? Nah, biar adik-adik paham semua, kita harus lihat dulu ke belakang sebentar. Kita lihat dulu sebentar ke belakang tentang urutan-urutan manusia yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita mulai dari Adam, yang manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, itu sampai Nuh itu ada 10 generasi. Ada 10 generasi. Di situ ada Adam, terus Adam itu ada Set, terus ada lagi Henok dan seterusnya. Pokoknya yang terakhir nanti ada nama Nuh. Nah, di zaman Nuh itu terjadi air bah, atau dalam bahasa Arab disebut kelengan doni katanya. Artinya manusia di bumi ini sudah habis semua. Tinggallah keluarga Nuh dan istrinya memang tidak disebut namanya di dalam Alkitab, tetapi ada 3 anaknya yang ada juga lagunya, tapi lagunya abang lupa ya. Ada namanya Sem, Ham dan Yapet. Sem dan Ham, Yapet. Dan keturunan Sem inilah yang tinggal di Babel, tinggal di Babel itu. Dan kalau kita telusuri terus nanti keturunan Sem, dari keturunan Sem itulah juga nanti lahirnya Abraham. Yang disebut namanya pertamanya adalah Abram, yang kemudian berubah nama menjadi Abraham, yang disebut sebagai bapaknya orang beriman, bapaknya orang percaya. Bapak Abraham, kan gitu, ada lagunya seperti itu ya. Kamu anaknya dan saya anaknya, mari puji Tuhan. Kan ada lagunya seperti itu. Dari situlah di situ ada namanya Terah. Kan itu, Terah itu kan ayahnya si Abraham ya. Terus ada di atasnya lagi si Nahor. Si Nahor itu kakeknya Abraham. Jadi manusia-manusia dari keturunan Sem inilah yang tinggal di Babel pada saat itu. Dan pada saat itu memang manusia sudah menemui kepintarannya itu. Artinya udah mulai pintar sesuai dengan zamannya. Mereka sudah bisa membuat batu bata seperti yang dicatat tadi di dalam bahan Alkitab kita. Jadi mereka membuat batu bata itu, sehingga dari kemampuan yang mereka miliki akhirnya muncul kesombongan bagi mereka. Dan mereka berembuk bersama-sama untuk mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit katanya. Tadi di dalam bacaan kita, puncaknya sampai ke langit untuk memuji Allah gitu, untuk memuji Allah. Tapi Allah yang mereka sembah sebenarnya adalah dewa-dewanya Babel, bukan Tuhan Yahweh. Artinya memang Allah-Allah Babel yang mereka sembah. Nah, selain daripada itu, keturunan Sem ini trauma kepada mereka masih mengingat kepada banjir air bah itu. Jadi mungkin mereka berpikiran kalau kita mendirikan menara Babel ini setinggi mungkin, kalau nanti datang air bah, mereka bisa selamat seperti itu. Mereka teringat akan Nuh yang pernah membuat kapal di atas gunung, membuat kapal di atas gunung gitu. Tapi kan bedanya Nuh ketika membuat kapal di atas gunung itu, ketika datang air bah itu memang atas perintah Tuhan. Beda dengan yang dilakukan orang-orang Babel pada saat itu ketika mereka mendirikan menara itu. Mereka atas inisiatifnya sendiri, atas kesombongan mereka, sehingga akhirnya Tuhan marah dan mengacaukan balau mereka. Artinya mengacau balau kan dari segi bahasa. Tadinya mereka memang satu bahasa semua. Nah, setelah itu baru Tuhan mengacaukan balaukan mereka. Akhirnya diserakkanlah ke seluruh bumi. Akhirnya mereka tidak lagi saling memahami antara satu dan dengan yang lain. Nah, tentang Menara Babel tidak hanya kita temukan tentang cerita tentang mengacau balaukan. Pada zaman pembuangan juga, kalau kita baca di Alkitab, bangsa Israel juga pernah dibuang ke Babel di zaman rajanya Nebukadnezar, dan mereka diperbudak di sana, diperbudak di Babel. Nah, jadi Babel itu bukan hanya sebuah
cerita yang dibuat-buat. Babel itu masih ada sampai sekarang. Dulu namanya Mesopotamia, Babel, dan sekarang namanya Irak. Masih ada kota itu sampai sekarang. Dan di zaman pernah di zaman waktu Saddam Hussein masih hidup berkuasa di Irak, dia pernah ditemukan situs tentang Menara Babel dan dia berencana untuk membangunnya, tapi keinginannya itu tidak terlaksana. Artinya tentang Menara Babel itu bukan sebuah cerita dibuat-buat atau cerita mitos yang ada di dalam Alkitab, tetapi memang faktanya ada, dan kota Babel itu pun masih ada dari sampai sekarang, yaitu Irak itu. Jadi apa intinya dari bacaan kita pada pelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenai sebuah kesombongan yang dilakukan oleh orang-orang Babel pada saat itu. Karena mereka sudah mendapatkan sebuah kepintaran sedikit, akhirnya mereka menjadi sombong, dan akhirnya Tuhan marah kepada mereka dan mengacau balaukan mereka. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak tanggung, anak-anak remaja, sekalipun kita mempunyai kepintaran, kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap mengaminkan bahwa kepintaran yang kita miliki itu adalah kepintaran yang diberikan oleh Tuhan, dan kepintaran yang kita miliki itu tidak boleh kita gunakan untuk sebuah kesombongan, tetapi gunakanlah itu untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan atas segala anugerah kepintaran yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita tetap dipermuliakan dan Tuhan kita tetap juga dipermuliakan. Artinya inti dari bahasan kita pada hari ini adalah artinya jangan menjadi sombong, jangan seperti orang-orang Babel pada saat itu. Jangan melakukan hal-hal yang mengucil atau tidak seizin daripada kehendak Tuhan. Artinya bedakan mana yang keinginan Tuhan, mana yang tidak keinginan Tuhan. Artinya Menara Babel itu didirikan atas sebuah kesombongan yang mereka lakukan, bukan atas perintah Tuhan. Nah, adik-adik, anak-anak tanggung dan anak remaja, sebelum kita tutup firman Tuhan di pagi hari ini, kita baca sebentar Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Semua buka Alkitabnya. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Perhatikan saja Alkitabnya, abang akan bacakan. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Udah ketemu semua ya? Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Begini firman Tuhan. Apabila dalam menerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak-kapak kepadanya. Buahnya boleh kamu makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang dipandang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kopong. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Ini satu perintah Tuhan yang nasihat Tuhan yang luar biasa. Kalau kita bahkan di dalam situasi perang pun, dalam mengepung kota katanya, jikalau ada pohon yang buahnya boleh dimakan, tidak boleh dirusak, tidak boleh ditebang. Coba bayangkan itu, betapa luar biasanya Alkitab. Pohon yang buahnya boleh dimakan, tidak boleh ditebang, bahkan sekalipun itu untuk keperluan pagar sebuah kota, karena kota itu dalam situasi perang katanya. Nah, luar biasa kan? Nggak boleh ditebang. Tapi kalau yang memang buahnya tidak boleh dimakan, itu boleh kamu tebang. Jadi demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas semua berkat dan karunia yang telah Bapa berikan kepada kehidupan kami.
terima kasih juga atas semua firman yang telah kami dengar di pagi hari ini. Materikan setiap firman Tuhan yang kami dengar, agar firman itu bisa bertumbuh dalam pribadi kami, pribadi masing-masing, agar firman itu juga bisa menjadi kekuatan. Apa yang kami pelajari di pagi hari ini mengajarkan kami belajar dari Menara Babel, Bapak, agar kami tidak menjadi sombong seperti orang-orang Babel pada saat itu. Kiranya setiap karunia, kepintaran yang Tuhan berikan kepada kami bisa menjadi berkat bagi sesama, bisa berkat menjadi orang lain juga, agar apa yang kami miliki, segala kepintaran yang kami miliki bisa mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita akan nyanyikan lagu Persembahan Kami Cerminan Berkat-Mu. Kita nyanyi sama-sama dan persembahannya dilipat yang rapi ya dek. Oke. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah pagi kami, ibadah pagi hari ini Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapak. Kami juga telah memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan yang kami beri Bapak, agar persembahan bisa menjadi pemberitaan firman Tuhan lebih luas lagi, bisa dipergunakan untuk perkembangan gereja Tuhan. Terimalah persembahan kami ini sebagai persembahan yang harum, hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Bapak, kami dalam doa syafaat kami juga kami naikkan di pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak, di dalam kondisi saat ini, di mana pandemi COVID-19 belum berakhir di negara kami Bapak. Kiranya campur tangan Tuhan menyertai semua negara kami Bapak, agar negara kami mampu untuk menanggulangi segala situasi yang terjadi saat ini Bapak, agar semua masyarakat Indonesia juga bisa tetap tenang, bisa tetap menjaga kesehatannya Bapak, agar terhindar dari virus corona. Kami juga berdoa kepada semua orang tua kami Bapak, orang tua guru-guru, orang tua anak-anak KKR kami. Sebagian mungkin ada juga tinggal di kampung Bapak, kami tidak tahu kondisi mereka seperti apa. Kami percaya, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Berkati juga semua orang tua dan anak KKR kami dalam kesehatan, dalam rezeki juga Tuhan berkati. Kiranya Tuhan selalu menyertai pekerjaan mereka, agar mereka juga mampu senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak KKR kami, ada sebagian mungkin yang sudah bisa bersekolah juga Tuhan berkati. Sebagian besar memang belum bisa memasuki sekolah normal seperti biasa. Apapun situasi yang dialami dalam pendidikan anak-anak kami, tetap Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kepintaran kepada mereka, agar tiba saatnya nanti mereka kembali ke sekolah, tetap mereka sebagai anak-anak Tuhan yang terbaik. Tetap berkati mereka Bapak, semua kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga semua untuk guru-guru juga Bapak, dalam setiap pergumulannya, dalam setiap pekerjaan Tuhan berkati, dalam setiap kesehatannya juga Tuhan berkati. Berbagai pergumulan dialami guru-guru KKR juga Bapak, kiranya campur tangan Tuhan, agar setiap pergumulan bisa mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami telah sampaikan kepada anak-anak KKR kami juga Bapak, bisa menjadi berkat bagi semua anak-anak KKR kami, bisa menjadi berkat bagi orang lain juga
dipergunakan dalam setiap perjalanan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Inilah doa sembah kami Bapa. Di atas semua ini, ampuni semua salah dan dosa kami, agar kami selalu layak menyembah kepadamu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa dan kemuliaan, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu pujian. Tetap ya, walaupun berakhir ibadah kita tetap jaga kesehatan kita. Nah, untuk itu kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus agar Dia selalu melindungi kita. Nah, untuk itu deh, kita mau angkat satu pujian untuk menutup ibadah kita. Kecaplah dan lihatlah. Yuk, semangat! Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang